Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, apa kabarnya kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan ketiga ini Ustadz akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar apa saja? Oke, Ustadz review sebentar. Di pertemuan awal kita sudah belajar metode ilmiah. Kemudian kita belajar besaran. Besaran itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di meeting kedua, pertemuan kedua, kita sudah belajar tentang satuan. Kemudian kita belajar pengukuran panjang, yaitu menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas pengukuran dan notasi ilmiah, melanjutkan yang pertemuan kedua. Kalau pertemuan kedua pengukuran panjang, maka pertemuan ketiga ini kita akan membahas pengukuran massa. Dengan alat ukur apa saja sih kita mengukur massa? Oke, jadi untuk mengukur massa ya, kita menggunakan alat ukur yang disebut dengan neraca ya. Neraca itu ada berbagai macam, sangat banyak sekali macamnya. Tetapi yang umum yang kita jumpai di lab, di laboratorium, yaitu neraca Ohaus dan neraca digital. Seperti ini neraca Ohaus, neraca digital seperti ini. Baik, anak-anak sekalian, itu yang akan kita pelajari, yaitu pengukuran massa. Selain pengukuran massa, kita juga akan belajar pengukuran waktu. Ya, apa saja alat ukurnya? Kalau yang lazim, yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, biasanya menggunakan jam. Ya, jam tangan, jam dinding, ya. Bahkan di HP ada jam, di laptop kita ada jam. Tetapi yang ingin saya jelaskan adalah alat ukur yang berbeda, yaitu stopwatch. Seperti ini bentuknya. Ya. Baik. Jadi 3 alat ukur itu atau 2 alat ukur itu, neraca Ohaus dan stopwatch, akan Ustadz jelaskan setelah ini. Kemudian nanti di akhir Ustadz akan jelaskan juga tentang notasi ilmiah. Tetap disimak penjelasan Ustadz. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke pengukuran massa ya. Jadi massa yaitu menyatakan ukuran jumlah materi zat sebuah benda. Ya, menyatakan jumlah ukuran materi sebuah benda. Itulah massa. Baik anak-anakku, tadi saya sampaikan bahwa alat ukurnya ada yang namanya neraca Ohaus. Ya, neraca Ohaus pun bermacam-macam, nak. Ya. Ada neraca Ohaus digital, ada neraca Ohaus 2 lengan, neraca Ohaus 3 lengan, bahkan ada yang neraca Ohaus 4 lengan. Itu neraca Ohaus. Oke. Nah, sebenarnya prinsip dari neraca Ohaus adalah keseimbangan antara lengan dengan beban yang kita ukur. Itu prinsipnya. Nah, simak penjelasan lebih detailnya berikut ini. Oke anak-anak, jadi inilah dia neraca Ohaus 3 lengan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti insya Allah kalian akan jumpai di lab ya, insya Allah di laboratorium Al-Mahira insya Allah. Nah, Ustadz akan menjelaskan bagaimana sih caranya menggunakan neraca Ohaus 3 lengan ini. Oke, pertama Ustadz akan meletakkan beban kita letakkan di tempat bebannya ya, yang berupa lingkaran itu. Oke, kita letakkan beban di situ. Kemudian sebelum kita letakkan, kita pastikan semuanya berada pada posisi 0. Jadi di setiap lengan itu ada beban juga ya. Nah, itu kita posisikan dia di posisi 0 sehingga posisinya rata ya, datar seperti itu.
di posisi 0 semuanya. Oke. Kemudian di garisnya juga kita posisikan 0 ya. Oke. Nah, ketika kita geser beban-beban yang ada di lengan itu, maka dia tidak dalam posisi seimbang lagi, ya. Sehingga kalau di posisi 0, pasti dia dalam keadaan seimbang, rata. Nah, sekarang kita letakkan bebannya. Nah, ketika beban diletakkan, dia naik, posisinya naik, ya. Tidak sejajar lagi, tidak seimbang lagi. Kemudian kita geser beban-bebannya agar posisinya kembali seimbang. Nah, yang pertama kita geser adalah beban yang paling berat di lengan ya, di lengan neraca. Kita geser. Ketika kita geser, nanti posisinya akan turun melewati angka 0. Kalau melewati angka 0 seperti itu terlalu jauh turunnya, kita kembalikan satu langkah lagi mundur. Nah, setelah beban yang berat, kita ke beban yang ringan, begitu juga beban yang ringan kedua ya. Nah, kalau melewati garis 0 juga kita mundur satu langkah. Yang terakhir kita ke beban yang paling kecil ya. Nah, ini kita paskan beban yang kecil, kita geser ke kanan sampai dia persis garis 0 sejajar posisinya ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah sejajar. Kemudian setelah itu nanti kita hitung. Cara menghitungnya nanti kita mulai dari lengan yang bebannya berat ya. Kita jumlahkan, kemudian dengan beban yang ringan kedua dan yang paling ringan. Oke, kita lihat skalanya. Oke, kita lihat skala yang paling berat menunjuk angka 100 ya. 100, kemudian yang kedua 20 ya. Yang paling ringan menunjuk angka 5,9. Oke. Jadi 125,9 gram. Nah, begitu cara membaca skala pada neraca Ohaus. Tinggal dijumlahkan saja setiap lengannya, beban di setiap lengannya. Jadi intinya ketika beban kita letakkan di piringan tadi ya, yang bentuk bundar tadi, maka posisinya tidak akan sejajar lagi. Nah, ketika posisi tidak sejajar lagi, maka tugas kita agar posisinya kembali sejajar dengan menggeser setiap beban di lengannya. Nah, kalau sudah sejajar, tinggal kita jumlah. Oke, baik nak. Jadi tadi sudah disimak bagaimana cara mengukur massa suatu benda menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Nah, untuk memantapkan pemahaman kita, Ustadz akan mereview kembali sekaligus menampilkan beberapa hasil timbangan dengan neraca Ohaus. Kemudian kita pecahkan bersama berapa sih hasil pengukurannya. Oke, siap ya? Silahkan dilihat gambar ini ya. Silahkan dilihat gambar ini. Nah, dari hasil pengukuran neraca Ohaus ini, kira-kira berapa sih massa benda ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, baik. Kita pecahkan bersama. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan dulu lengan yang paling berat massanya, bebannya ya. Jadi kita tulis saja lengan 1 ya. Di situ yang paling berat berapa? 200 ya. Oke. Kita tulis 200. Jangan lupa satuannya gram. Oke, kemudian lengan kedua coba diperhatikan ya, diperhatikan dengan detail ya. Diperhatikan garisnya menunjuk angka berapa? Ya. Oke, jadi dia menunjuk angka 70 ya. Jadi lengan duanya 70 gram. Ya, nah sekarang lengan ketiga yang massanya paling kecil itu berapa? Bisa dilihat lebih detail lagi karena ini garis-garisnya sangat kecil ya. 5,4. Ya, betul. 5,4.
Nah, kalau sudah begini maka tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Oke, ini 275,4 gram. Oke, simple ya, mudah. Kita coba lagi yang baru. Ini Ustaz hapus. Oke, Ustaz punya hasil pengukuran yang lain. Silahkan dilihat. Oke, seperti tadi caranya. Pertama kita tentukan lengan yang memiliki massa paling besar. Ya, angka berapa di situ? Angka? Dilihat baik-baik ya. Angka 300. Oke, kita isi 300. Oke, kemudian massa yang lebih ringan selanjutnya 70 ya. Oke, 70. Nah, yang paling kecil massanya lengan ketiga adalah 5,4. Oke, bagus. 5,4 gram. Tinggal kita jumlahkan. Jadi 375,4 gram. Mudah bukan? Lagi. Oke, lagi. Sekali lagi. Kita coba lagi. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya, silakan diperhatikan gambarnya. Oke. Ya, lengan yang pertama kira-kira berapa? Berapa, Nak? Iya, 300 ya. 300 gram. Lengan kedua berapa? Lebih teliti lagi ya, lihatnya. Oke, 90 gram. Oke. 90 gram. Nah, lengan ketiga berapa? Iya, betul. 3,3 gram. Tinggal kita jumlahkan. 393,3 gram. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Oke, silahkan dilihat gambarnya. Nah, ini gambarnya lebih besar, jadi lebih mudah untuk dilihat. Lengan satu, lengan yang paling besar bebannya yang mana? Iya, berapa nilainya? 400. 400. Oke, kemudian yang kedua 60. 60. Lengan ketiga yang paling kecil, yang paling bawah, yang ini ya, paling bawah. Berapa? 7,5. Oke, 7,5. Kita jumlahkan 467,5 gram. Oke, baik. Mudah bukan? Iya. Cara penggunaan dari neraca OHAUS 3 lengan sekaligus cara untuk mengukur atau melihat berapa nilai besar massanya. Baik anak-anakku sekalian, kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas alat ukur di besaran waktu ya. Simak video berikut ini. Oke, anak-anak, Ustadz akan menunjukkan stopwatch. Di sini sudah ada 2 macam stopwatch. Ada yang 1 tombol dan ada yang 3 tombol. Tentu cara penggunaannya pun berbeda. Oke, Nak. Setelah ini Ustadz akan jelaskan. Nah, ini yang 1 tombol. Cara penggunaannya untuk memulai tinggal dipencet saja 1 kali, ya, dipencet 1 kali begitu. Nah, kemudian jarumnya akan berjalan. Nah, jika kita ingin memberhentikan atau menyetop, tinggal dipencet lagi ya. Dipencet, maka jarumnya akan berhenti. Nah, jika kita ingin mengembalikan ke posisi semula, maka tinggal kita pencet lagi. Maka dia akan kembali ke posisi semula. Ya, seperti ini ya. Sangat mudah sekali penggunaannya. Oke, baik. Untuk yang 3 tombol, untuk memulai kita pencet tombol hijau, maka jarum bergerak. Untuk memberhentikan, kita pencet yang merah. Maka dia berhenti. Nah, untuk memulai lagi kita pencet yang hijau. Untuk berhenti kita pencet yang merah. Sedangkan untuk mengembalikan ke posisi semula kita pencet yang hitam. Oke, sangat mudah. Nah, pada stopwatch ada 2 jarum. Nah,
Jarum yang pendek itu menunjukkan menit, jarum yang panjang menunjukkan detik. Oke, bagaimana cara membaca skala pada stopwatch? Setelah ini Ustadz akan jelaskan. Oke, misalnya ini ya, coba dilihat baik-baik hasil pengukuran waktu dengan stopwatch 3 tombol ini ya. Yang pertama yang kita lihat adalah jarum yang pendek. Kita lihat jarum yang pendek, dia menunjuk angka 25, 26, 27 lebih ya. Nah lebihnya itu kita lihat pada jarum panjang. Berarti 27 menit lebih berapa gitu ya. Nah, jarum panjangnya menunjukkan lebihnya berapa detik. Yaitu sekitar, kita lihat baik-baik. Ya, sekitar 19 detik ya. Berarti 27 menit 19 detik. Insya Allah sangat mudah nak ya. Nah, kalau yang ini kira-kira berapa hasil pengukurannya? Coba dilihat baik-baik. Ya, jarum pendek menunjuk angka 6, berarti 6 menit. Lewat berapa detik? Kita lihat jarum panjangnya menunjuk angka 35, berarti 6 menit lebih 35 detik. Sangat mudah bukan? Nah, itu dia tadi video penjelasan tentang cara mengukur waktu menggunakan stopwatch. Ya, sudah paham ya nak ya? Nah, sekarang kita beranjak ke subbab selanjutnya ya. Tadi kita sudah membahas pengukuran masa menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Kemudian kita sudah mengukur waktu menggunakan stopwatch. Sekarang Ustadz akan ajarkan tentang notasi ilmiah. Apa sih notasi ilmiah itu? Oke, baik nak. Jadi Ustadz beri gambaran. Jadi misalnya matahari ya, matahari yang kita lihat setiap harinya itu kalau kita lihat mungkin tampak seperti dekat ya dengan bumi ya. Padahal jaraknya sangat jauh sekali ya. Kalau kita ukur dengan satuan kilometer mungkin sekitar 14.960.000 kilometer. Nah itu kalau kita tulis dengan angka ya, dia akan panjang sekali ya. 14.960.000 kilometer. Ya, nolnya banyak ya. Nah, angka yang panjang itu bisa kita ringkas menjadi angka yang pendek ya. Nah, itulah yang disebut dengan notasi ilmiah. Nanti Ustadz ajarkan bagaimana ya. Atau mungkin juga kita bisa meringkas untuk angka yang sangat kecil ya. Misalnya virus corona. Nah, sekarang lagi maraknya virus corona lah ya. Sehingga kalian terpaksa belajar di rumah gara-gara si virus ini ya. Tapi ini semua sudah ditakdirkan Allah ya. Oke, baik nak. Tahukah kalian berapa sih ukuran virus corona itu? Sangat kecil, iya, sangat kecil tentunya. Ukurannya itu sekitar 400 mikrometer. Ya, kalau kita jadikan meter itu jadi 0,0004 meter. 0 komanya banyak sekali ya. Nah, itu bisa kita ringkas menjadi angka yang pendek dengan menggunakan aturan notasi ilmiah. Gitu ya nak ya. Jadi tujuan notasi ilmiah ini adalah untuk memudahkan penunjukan ukuran yang sangat besar maupun ukuran yang sangat kecil. Oke, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, simak penjelasan Ustadz berikut. Oke, baik. Jadi seperti Ustadz jelaskan tadi bahwa notasi ilmiah itu adalah satu cara untuk meringkas bilangan angka menjadi lebih pendek ya, lebih sederhana. Nah, jadi tujuannya agar lebih ringkas dan menghindari kekeliruan dalam penulisan jumlah nol ya. Karena nolnya banyak, kalau kelewat 1 nol berbeda sekali angkanya ya, sehingga dibuatlah notasi ilmiah. Nah, bagaimana sih aturannya? Jadi aturan untuk penulisan notasi ilmiah itu seperti ini nak. Ya, jadi A kali 10 pangkat N itu aturannya. Apa maksudnya A? Apa maksudnya N gitu ya? Jadi A di sini maksudnya adalah bilangan yang bisa kita isi 1 sampai 9. Ya.
1 sampai 9. 1, 2, 3, 4 sampai 9. Oke, kemudian N itu adalah bilangan bulat, ya, yang menunjukkan jumlah dari nolnya, ya, bilangan bulat menunjukkan jumlah dari nol dari bilangan yang ingin kita sederhanakan tadi, ya. Jadi bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif N itu. Kapan dia bernilai positif, kapan dia bernilai negatif? Oke, misalnya ini, Ustadz punya angka 10 juta, ya, 10 juta ini nolnya berapa? Iya, nolnya ada 7 ya, nolnya 7. Nah, kita mau sederhanakan menjadi sebuah notasi ilmiah. Oke, caranya adalah menggunakan aturan A kali 10 pangkat N. Ya, A-nya berarti kita tulis bilangannya di situ 1 ya, 1, kemudian kali 10 pangkat berapa? N itu menunjukkan jumlah dari nolnya. Nah, apakah kali nolnya 7 ya? Kalau 10 juta nolnya 7 ya, berarti N-nya 7. Nah, karena nolnya ini berada di belakangnya bilangan, maka dia bernilai positif. Ya, jadi kalau 10 juta, maka notasi ilmiahnya adalah 1 kali 10 pangkat 7. Ya, 1 kali 10 pangkat 7. Oke, bisa nggak pangkatnya atau N-nya itu bernilai negatif? Bisa. Kapan? Misalnya, Ustadz punya bilangan seperti ini, 0,00001. Ya, oke. Itu bilangannya didahului dengan 0. Berarti nolnya ada di depan bilangan. Sehingga N-nya dia akan berpangkat negatif. Ya, sehingga bisa kita tulis 0,00001 tadi menjadi 1 kali 10 pangkat nolnya berapa? Sebelum angka 1? 5 ya. Oke, 5. Karena nolnya ada di depannya bilangan 1, maka dia min. Ya. Jadi 1 kali 10 pangkat min 5. Itu ya. Sehingga lebih ringkas kita menulis angka yang sangat panjang itu. Itulah yang disebut dengan notasi ilmiah. Oke, Ustadz beri contoh lagi. Ya, ini untuk yang N bernilai positif bisa dilihat. Iya. Jadi kalau 500 kita bisa tulis 5 kali 10 pangkat 2. Oke, 8.000 kita bisa tulis 8 kali 10 pangkat 3. Karena nolnya ada di belakang bilangan. Ya, begitu seterusnya. 10.000, kemudian 600.000 ya. Nah, untuk yang negatif ya, N bernilai negatif, contohnya mungkin seperti ini. Bisa dilihat ya. Jadi 0,5 bisa kita tulis 5 kali 10 pangkat min 1. Karena nolnya 1 di depan bilangan. Gitu ya. 0,008 bisa kita tulis 8 kali 10 pangkat min 3. Karena nolnya ada di depan bilangan. Begitu seterusnya. Sebenarnya tidak susah ya. Mudah ya. Oke, manfaatnya juga banyak ya. Kita bisa meringkas penulisan, kemudian kita terhindar dari kesalahan menulis jumlah nol ya. Oke, nanti di soal-soal IPA ya, terutama di bab besaran dan pengukuran ini akan banyak notasi ilmiah. Kalian harus terbiasa. Gitu ya, Nak ya. Oke, baik, Nak. Jadi sebelum Ustadz akhiri video ini, Ustadz lupa ini ada satu hal yang Ustadz jelaskan terkait dengan notasi ilmiah. Jadi bilangan kelipatan 10 itu dapat diganti dengan beberapa istilah. Ya, beberapa istilah. Seperti ini. Ya. Mungkin beberapa istilah ini sering kalian dengar ya. Misalnya giga. Giga itu sering kalian jumpai jika pada benda apa? Benda flash disk ya. Flash disk, laptop itu biasanya ada memori berapa giga gitu. Sebenarnya apa sih arti giga?
Giga itu 10 pangkat 9. Ya. Kalau 10 pangkat 9 itu berarti 1 kemudian nolnya ada 9 di belakangnya ya. Banyak sekali ya. Nah, itu disebut dengan giga. Kemudian mega. Mega itu 10 pangkat 6. Ya. 10 pangkat 6, kemudian di bawahnya ada kilo ya. Kilo ini biasa kita gunakan istilah kilo ya. Ini menunjukkan 1000 ya, 1000 ya. Jadi 10 pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau yang bernilai negatif misalnya mili ya. Mili ini 10 pangkat min 3. Berarti 0,001 gitu ya. Oke, ada lagi yang lebih kecil dari mili yaitu mikro. Tadi ya, virus corona ukurannya mikro ya. Mikro itu ternyata adalah 10 pangkat min 6 ya. Jadi 0,000001 gitu ya. Nolnya ada 6 di depan angka. Nah, yang paling kecil lagi ada yang namanya nano. Ya, nano. Ini 10 pangkat min 9. Ya. Jadi bisa kalian hitung sendiri, tulis sendiri ya. Nolnya ada 9 sebelum angka 1. Nah, gitu ya. Itu beberapa istilah untuk kelipatan 10. Ada giga, mega, kilo, kemudian mili, kemudian mikro dan nano. Oke, baiklah. Itu dia materi Ustadz di pertemuan ketiga hari ini ya. Jadi Ustadz review dulu. Di awal tadi kita belajar bagaimana mengukur massa suatu benda menggunakan neraca Ohaus 3 lengan ya. Kemudian kita belajar mengukur waktu menggunakan stopwatch ya, stopwatch yang analog ya. Kemudian terakhir kita belajar tentang notasi ilmiah. Oke, baik anak-anakku sekalian, Ustadz berharap semoga materi yang Ustadz sampaikan di pertemuan ketiga kali ini kalian paham, Allah memudahkan kalian untuk memahami materi ya. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء